Oke, selamat pagi buat anak-anak Bapak. Jadi hari ini kita masuk materi selanjutnya. Sebelumnya kita sudah masuk persamaan linear ya. Jadi sekarang kita akan bahas yang namanya pertidaksamaan linear satu variabel, atau itu nanti disingkat dengan PTS LSV. Gitu dia. Oke, jadi sebelum kita masuk pertidaksamaan, kalian harus paham dulu apa itu pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu adalah suatu kalimat terbuka ya yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Berarti apa itu kalimat terbuka? Berarti suatu pernyataan yang kita tidak tahu dia kebenarannya benar atau salah. Gitu dia. Contoh kalau misalnya Bapak bilang X ditambah 3 sama dengan 5. Ini kita tidak tahu benar atau salah. Kenapa? Karena X-nya nggak diketahui. Kecuali Bapak bilang X-nya 2 tambah 3 sama dengan 5, bisa kita pastikan dia benar atau salah. Gitu dia. Oke, selanjutnya karena tadi Bapak bilang bahwa pertidaksamaan itu adalah suatu kalimat yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Berarti nanti kalau dikatakan ketidaksamaan ada beberapa simbol yang perlu anak-anak perhatikan. Yang pertama ada tanda seperti ini. Ya, ini nanti dibaca adalah kurang dari. Ya, ini nanti dibaca kurang dari, ya, atau lebih kecil dari. Yang kedua ada nanti simbolnya lebih kecil sama dengan. Ya, ini nanti bacanya apa? Ini kita baca kurang dari atau sama dengan. Ya, boleh ya, kurang dari atau sama dengan. Ya, karena ada di sini kata sama dengan. Selain kurang dari, ini juga boleh dibaca paling banyak. Ya, paling banyak. Ya, paling banyak atau sama dengan. Gitu. Berikutnya, ini juga bisa nanti kita bacakan maksimum. Ya, maksimum. Nah, jadi membaca ini nanti ada 3 bagian. Boleh dibilang kurang dari atau sama dengan, paling banyak atau sama dengan, maksimum atau sama dengan. Yang ketiga, ada nanti lebih besar. Ya, ini nanti bacanya lebih dari. Ya, ini bacanya lebih dari. Dan satu lagi ada nanti di situ tanda lebih besar sama dengan. Berarti lebih besar dari sama dengan ini kebalikan ini semua. Berarti boleh kita baca lebih dari atau sama dengan. Ya, lebih dari atau sama dengan. Yang kedua, boleh ada ini karena ini paling banyak, berarti minimal. Boleh minimal atau boleh juga Bapak bilang paling sedikit. Ya, paling sedikit. Nah, jadi ini nanti hal-hal yang sangat perlu diperhatikan di dalam pertidaksamaan. Oke, berikutnya kita masuk penulisan interval dalam pertidaksamaan. Ya, di sini interval. Jadi kalau ada nanti X-nya berada di antara A sampai dengan B, bacanya gini, X-nya lebih besar dari A atau X-nya lebih kecil dari B. Ini nanti boleh kita ubah ke notasi interval, berarti ini A, B. Ya, kurung biasa karena di sini tidak ada kata sama dengan. Gitu. Untuk membuat ke dalam garis bilangan, ini kita buat nanti ke dalam garis bilangan. Ya, Bapak anggap si A itu lebih kecil dari B. Berarti si A itu berada di kiri, si B itu berada di kanan si A, gitu. Karena tidak ada kata sama dengan, maka anak-anak Bapak harus buat lingkaran kosong, ya, bulat kosong. Berarti yang terletak di antara si A si B itu yang mana? Nah, berarti yang ini dia. Nah, berarti nanti akhirannya yang mana? Ini dia Nah, ini buat dalam garis bilangannya. Yang kedua, kalau misalnya X-nya lebih besar sama dengan A dan lebih kecil dari B. Ada sama dengannya di A. Jadi kalau ada sama dengannya dia kurung siku. Nah, dia nanti di sini A, B, tapi karena di sini tidak sama dengan ini kurung biasa. Gitu dia. Kalau membuat dia ke dalam garis bilangan, ini boleh Bapak buat. Di sini contohnya A, di sini contohnya B. Karena di sini ada kata sama dengan saat di si A, maka ini bulat penuh. Gitu, tapi ini bulat kosong karena tidak ada kata sama dengan. Yang mana penyelesaiannya? Ini dia. Nah, langsung kita iriskan. Gitu dia. Jadi contohnya nanti kalau Bapak bilang interval ini ubah ke notasi interval, berarti harus kemarin.
kalau dibilang berubah ke garis bilangan seperti ini. Ya, yang ketiga, kalau misalnya X-nya terletak di antara lebih besar dari A kecil sama dengan B. Gitu. Berarti kalau kita ubah ke notasi interval, berarti ini A, B. Kurung sikunya di si B, karena di si B dia ada kata sama dengan. Kalau ini kita buat dalam garis bilangan, ya berarti nanti di sini Bapak buat A, di sini B. Ya, yang bulat penuh di mana? Yang di si B, karena di si B dia ada kata sama dengan. Berarti di sini bulat kosong. Ya, berarti penyelesaiannya yang ini. Gitu, berarti hasilnya yang ini dia. Ya, berikutnya, kalau misalnya nilai X terletak di antara A sama dengan dan B, kata sama dengan di dua-duanya, berarti membuat notasi intervalnya berarti A, B di sini sama dengan, di sini juga sama dengan. Jadi kalau dibuat dalam garis bilangan sama ya, berarti di sini juga bulat penuh, di sini juga bulat penuh, gitu. Jadi Bapak buat di sini A, di sini B, inilah daerah hasilnya, gitu dia. Nah, berikutnya, kalau misalnya nanti Bapak bilang X lebih besar dari A, nah berarti arti lebih besar dari A ini yang lebih banyak dari si A. Artinya apa? Berarti nanti dia dimulai dari si A sampai sebanyak-banyaknya. Di dalam matematika banyak itu dikatakanlah positif tak hingga. Nah, ini kurung biasa. Kenapa? Karena di sini tidak ada kata sama dengan. Jadi kalau misalnya kita buat dalam garis bilangan, ya kalau kita buat dalam garis bilangan, ini misalnya di sini Bapak buat ya, karena tidak ada sama dengan bulat kosong dia. Ya, karena dia besar, ingat dia kalau besar kita buat ke kanan, maka hasilnya yang ini. Gitu. Berikutnya, kalau ada X lebih besar sama dengan A, berarti kalau lebih besar sama dengan A berarti dia kurung siku dari si A sampai positif tak hingga, ini kurung biasa. Jadi kalau kita buat dalam garis bilangan hampir sama dengan ini. Bedanya di mana? Kalau di si A ini dia karena ada kata sama dengan yang di sini, maka ini kita buat bulat penuh, gitu. Karena dia besar, maka kita hasil juga ke kanan. Maka yang ini hasilnya. Oke, berikutnya ada nanti untuk X lebih kecil dari si A. Berarti kecil di bawah si A. Berarti kalau di si bawah si A itu siapa? Berarti dari negatif tak hingga sampai dengan si A. Dan ini tidak ada kata sama dengan, berarti kurung biasa. Jadi kalau misalnya ini kita buat dalam garis bilangan, ya berarti ini misalnya Bapak buat si A tidak ada sama dengan, maka ini bulat kosong. Sehingga karena dia kecil, maka ini kita arsip ke kiri. Jadi inilah dia penyelesaiannya. Satu lagi, jika misalnya untuk si X lebih kecil sama dengan A, nah, karena ada sama dengan, berarti di sini kurung siku. Ya, oke, kurung sikunya di si A-nya. Berarti ini nanti negatif tak hingga sampai dengan A. Di sini kurung biasa, kurung sikunya di si A. Oke, kalau kita buat dalam garis bilangan, ya ini si A-nya, ini bulat penuh. Ya, karena dia lebih kecil, maka yang kita buat ke kiri. Maka penyelesaiannya ini dia. Oke, mungkin ini dia tentang penulisan interval dalam pertidaksamaan. Ya, untuk memahaminya, Bapak akan kasih beberapa contoh soal. Kita masuk contoh yang pertama. Daerah yang dihasil di bawah ini menyatakan selang. Jadi kalau ditanya selang, maka ini akan kita ubah menjadi boleh dia ke interval, boleh dia ke notasi interval, tergantung apa yang dibuat di pilihan gandanya. Jadi contohnya kalau ini kita ubah terhadap interval. Ya, kalau terhadap interval berarti boleh aja Bapak buat. Berarti ini nanti boleh jawabannya adalah ya untuk si X ya ini kan diarsir ke kanan, berarti lebih besar dari 11. Cuman ada kata bulat penuh. Bulat penuh itu berarti di sini ada kata sama dengan. Boleh ya? Berikutnya, kalau yang diminta dalam notasi interval, berarti ini boleh Bapak buat. Ya, boleh yang kedua, ini boleh nanti Bapak buat jawabannya. Dia dimulai dari 11 sampai dia seterusnya, berarti sampai positif tan hingga. Ya, maka jawabannya apa? Karena ini ada sama dengan, maka ini ada kurung siku dari berapa? Dari 11 sampai dengan positif tak hingga. Ini dia jawabannya. Ya, lihat opsinya apakah yang diminta kemari atau kemari, sesuaikan. Oke, contoh yang kedua.
ya selang negatif 4,2 dilukiskan sebagai. Biasanya kalau di soal dikatakan dilukiskan berarti ini kita buat dalam garis bilangan. Ya, jadi ini kalau misalnya Bapak buat dalam garis bilangan, ya oke. Negatif 4 dengan 2 yang paling kecil itu di kiri. Berarti ini negatif 4, di sini 2, gitu dia. Ya, karena di negatif 4 kurung biasa, maka di sini adalah bulat kosong. Di siku ada dia di 2, berarti ini bulat penuh. Maka yang dihasil yang mana? Maka jawabannya adalah ini. Inilah kalau disuruh membuat dalam bentuk garis bilangan. Tetapi kalau misalnya pada interval, nah ini tadi bentuk pertama, bentuk keduanya juga boleh Bapak buat X-nya terletak di antara berapa? Negatif 4 sampai 2. Dengan syarat dia harus ada kata sama dengan saat X-nya 2 karena kurung siku. Oke, sampai di sini paham ya nak? Mungkin ini aja dulu yang kita pelajari hari ini nak. Silahkan dipelajari dan bisa dicatat. Ya, untuk soal lainnya akan menyusul